Hari ini, para pebisnis menghadiri pelelangan untuk sebuah tanah yang dinamakan Teluk Hijau. Mereka terus menawarkan dan memberikan harga tertinggi semampu mereka, namun lelang kali ini dimenangi oleh Liu Xuan. Selesai acara pelelangan, Liu membuat sebuah pesta. Dihadiri Liu Roland dan beberapa bos lainnya. Beberapa orang memprotes kemenangan Liu. Mereka berbicara tentang Teluk Hijau sebagai cagar alam dan tempati hidup lumba-lumba. Namun Liu memberitahu jika Teluk Hijau bisa direklamasi sehingga bisa memberikan proyek dengan keuntungan besar dan Liu sudah mendapat izin reklamasi untuk daerah tersebut. Roland menghampiri Liu yang sedang bersenang-senang. Roland mengajak Liu untuk bekerja sama dalam proyek Teluk Hijau. Roland meminta pembagian 45% dari total keuntungan. Tiba-tiba ada seorang wanita dengan dandanan menor dan aneh memanggil Liu. Tapi para penjaga segera menangkapnya karena dia bukan tamu maupun penghibur acara. Wanita itu adalah San. San meminta Liu untuk menelponnya, tapi Liu mengusir San. San pulang ke tempat tinggalnya. Ternyata San adalah putri duyung yang tinggal di Teluk Hijau. Banyak duyung yang terluka dan mati karena proyek Teluk Hijau yang dijalankan oleh Liu. Liu sedang membahas proyek Teluk Hijau. Di daerah itu telah dipasang pemancar untuk mencegah makhluk hidup memasuki wilayah teluk. Karyawan memberikan simulasi dari dampak pemancar sonar terhadap ikan dan menjadikan ikan hancur seketika. Namun, pemancar itu mengganggu kediaman San dan duyung lainnya yang terjebak di Teluk Hijau dan tidak bisa pindah ke dasar laut. Gurita sedang marah akibat kejahatan manusia yang membuat populasi mereka mulai musnah. Mereka mengirim San untuk menggoda Liu dan berniat membawa Liu ke tempat mereka lalu akan membunuhnya. Liu dan Roland sedang bermesraan. Namun, tiba-tiba Roland berbicara seolah Liu orang rendahan. Mendengar itu, Liu kesal dan langsung menelpon San di depan Roland. Liu berkata ingin menjemput San. San dan Gurita pun bersiap-siap untuk menyambut Liu. Namun yang datang adalah orang suruhan Liu. San tiba di kantor Liu dan sekretaris Liu mendatangi San. Dia melakukan pemeriksaan terhadap San. Metal detektor berbunyi, sepatu San hampir saja dibuka. Ternyata bunyi itu berasal dari paku yang menyangkut di sepatu San. Ketika para penjaga sibuk dengan yang lain, San melihat Liu dan segera mengikutinya. Dia mencoba berbagai cara untuk membunuh Liu menggunakan senjata yang sudah dibawa, namun gagal. Hingga akhirnya dia terkena tongkat golf dan Liu mengetahui kedatangannya. Ternyata Liu hanya iseng memintanya untuk bertemu. Liu mengusir San dan memberinya uang agar dia pergi, tapi San tidak menginginkan uangnya. Liu membentak San agar dia pergi, tapi tiba-tiba dia berbicara lembut dengan San karena Liu tahu bahwa Roland datang menemuinya. Di dalam mobil, Liu tetap meminta San untuk pergi, kemudian mereka melewati tempat kerja San. San bekerja sebagai penjual ayam panggang. Dia mengajak Liu untuk memakan ayam. Awalnya Liu meninggalkan San, tapi tidak lama kemudian Liu menghampiri San. Mereka makan begitu banyak ayam. Tiba-tiba, Liu merasa sedih karena teringat akan masa lalu. Di saat dia masih menjadi orang miskin dan kekurangan makan, San menghibur Liu dan Liu memberinya selembar cek, tapi dibakar oleh San. Liu jadi penasaran dengan San karena dia wanita yang tidak menginginkan uangnya. Liu pun bersenang-senang dengan San. Selesai bermain wahana, Liu mengantar San pulang ke Teluk Hijau milik dirinya. Gurita sudah bersiap-siap untuk membunuh Liu. Ketika di depan pintu, Liu berkata jika dia mencintai San. San pun membiarkan Liu pergi agar dia tidak dibunuh. Besoknya San bertemu lagi dengan Liu. Liu melamar San, tapi San menolaknya karena mereka baru saja bertemu kemarin. Tiba-tiba Roland datang dan San pun pergi. Roland tidak senang karena Liu dekat dengan wanita lain, dan Roland berkata akan mundur dari proyek. Liu pun tidak peduli. Malamnya, Liu mendatangi tempat tinggal San. San tidak sengaja membuka pintu dan Liu pun melihatnya sebagai putri duyung serta makhluk lainnya.
Lalu, Gurita dan pasukan pun menangkap Liu. Gurita menyampaikan kemarahannya kepada Liu karena pemancar sonar milik Liu merusak rumah dan populasi para duyung. Ketika hendak diserang, Liu berkata jika dia mati maka pemancar sonar itu tidak akan dimatikan. Liu memohon agar dia tidak dibunuh dan berjanji akan mematikan pemancar sonar itu. Gurita sudah sangat marah dan mencekik Liu, tapi San memotong kaki Gurita dan menyuruh Liu untuk pergi. Ketika sampai di kantornya, Liu menceritakan kepada sekretarisnya jika dia diculik oleh duyung. Sekretarisnya berkata akan memanggil psikiater ternama untuk datang menemui Liu. Liu marah karena orang-orang menganggapnya gila dan kemudian Roland datang untuk berbaikan dengan Liu. Seketika, Liu mengagumi keindahan kaki Roland karena Roland benar-benar seorang manusia. Di sisi lain, Gurita sakit hati karena merasa dikhianati oleh San. San pun berniat untuk bunuh diri, tapi digagalkan oleh sang nenek. Nenek berkata agar San tidak perlu menyalahkan dirinya. Liu mencari informasi tentang Putri Duyung dan mulai memikirkan keluarga San. Kemudian dia pergi meninggalkan Roland yang dari tadi menggodanya. Roland pun sakit hati karena ditolak. Liu pergi ke markas dan ingin mencoba efek dari pemancar sonar. Akhirnya Liu pun merasakan efek negatif dari alat tersebut sehingga dia memutuskan untuk mematikan alat itu. Karena dianggap memberikan efek negatif yang sangat kuat. Tapi komisaris lainnya tidak setuju. Kemudian Roland datang dan berpura-pura sependapat dengan Liu. Pemancar sonar pun dimatikan. Lalu, Liu menceritakan soal Putri Duyung dan memberitahu lokasi mereka. Roland tertawa dan dia pergi ke suatu ruangan. Ternyata Roland diam-diam melakukan riset tentang Putri Duyung dan mereka akan membuat bioteknologi dari DNA duyung. Liu tidak setuju dan mereka pun berdebat. Tapi Roland tidak peduli. Roland pergi ke Teluk Hijau dan membawa banyak pasukan untuk menangkap para duyung. Tentunya Liu juga bertindak untuk mencegah Roland. Pasukan Roland sampai ke Teluk Hijau dan sudah melihat keberadaan para duyung. Mereka mulai menembak agar para duyung keluar dari air. San berhasil kabur tapi masih dikejar oleh orang-orang. Gurita menolong San, tapi daerah itu sudah dikepung sehingga San tetap terluka. Sang nenek muncul dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Roland. Ketika nenek tahu bahwa pemancar sonar sudah dimatikan, nenek memerintahkan para duyung untuk menyelam hingga dasar bawah lautan. Roland pun datang dan menembak San dengan senjatanya. San tertembak sehingga dia terkapar di daratan. San terluka parah dan sudah tidak bertenaga lagi. Di sisi lain, Liu kesal karena terjebak macet. Dia bertemu dengan rivalnya dan mendapat sebuah ide. Roland memerintahkan anak buahnya untuk membunuh San. Liu pun datang menggunakan jet punya rivalnya. Namun, karena Roland sudah sangat sakit hati, dia pun nekat menembaki Liu. Meski tertembak beberapa kali, dengan kekuatannya Liu berhasil melempar San ke laut. Beberapa saat kemudian, polisi datang menangkap Roland. Berapa tahun pun berlalu, seorang pelajar yang mendapat beasiswa dari Liu datang menemuinya untuk berterima kasih. Ternyata, Liu seorang pengusaha sukses yang menyumbangkan semua uangnya untuk melindungi lingkungan dan sekarang tinggal di tepi lautan. Semua orang mengira Liu hidup lajang, namun ternyata dia tinggal bersama San yang berganti nama menjadi Lucy, dan Liu juga menjelajahi dunia San di dalam laut.